Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengungkapkan, sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah, sudah ada 212 siswa yang terpapar COVID-19. Jumlah kasus positif COVID-19 pada siswa di sekolah pada November 2021 terdapat 37 orang. Desember 2021 terdapat 110 orang dan per 19 Januari 2022 terdapat 65 orang. Hal itu berdasarkan penemuan kasus aktif di 53 kabupaten kota. Sebaran kasus positif pun terjadi dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Sementara berdasarkan data harian yang dikeluarkan Satgas, kasus baru COVID-19 terus meningkat. Provinsi dengan kasus baru tertinggi berada di DKI Jakarta dengan 1.155 kasus, disusul Jawa Barat dengan 401 kasus baru, dan Banten dengan 276 kasus baru, serta Jawa Timur dengan 89 kasus baru. Apakah dengan penemuan dan peningkatan kasus baru ini pemerintah akan terus melakukan pertemuan tatap muka di sekolah? Atau menghentikannya dan kembali melakukan pembelajaran secara daring? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita segera saja mungkin membahasnya ya, Maria dan juga pemirsa, dengan dua orang narasumber kita pagi ini yang sudah tersambung melalui Zoom. Ini pertama saya ingin menyapa ada Dr. Yogi Prawira, spesialis anak. Beliau ini Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat pagi, Dr. Yogi. Selamat pagi, Dr. Yogi. Selamat pagi, Mas Aris. Ya, selamat pagi. Mbak Maria, selamat pagi. Lalu juga ada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting, spesialis paru, selaku Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Republik Indonesia. Selamat pagi, Dr. Alex. Sehat, Dr. Alex. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Dok. Ini kalau kita lihat Dr. Yogi nampaknya masih tugas gitu ya, masih menduti. Kita ganggu sebentar Dr. Yogi. Karena kita perlu menanyakan, kalau judul kita di layar kan dilema PTM di tengah kasus COVID meningkat gitu ya. Tapi kalau IDAI sendiri dilema juga nggak sih, atau justru statementnya tegas? Baik, jadi kalau IDAI, seringkali kan orang salah kaprah ya, beranggapan kalau kita kontra dengan PTM. Tidak sama sekali, IDAI sangat mendukung PTM, tapi tentu dengan syarat. Dan setiap berapa bulan sekali kita keluarkan rekomendasi. Terakhir itu di 2 Januari 2022, kemudian minggu lalu kita keluarkan bersama dengan 5 organisasi profesi. Ya. Salah satunya adalah melihat saat ini kondisi transmisi lokal dari varian Omikron ya yang sudah terjadi, kemudian khususnya untuk anak-anak di bawah 11 tahun yang memang vaksinasinya itu belum lengkap ya, baru mulai digulirkan di bulan Desember, belum lagi kecakapan melakukan protokol kesehatan itu masih belum 100% gitu ya, masih perlu dilatihkan. Maka kami menyarankan harus diberikan opsi PTM dengan PJJ. Jadi jangan seperti sekarang ya, beberapa orang tua itu melaporkan kalau sudah tidak ada PJJ lagi, harus PTM 100%. Kami sangat merekomendasikan untuk tetap ada opsi, sehingga tiap-tiap keluarga, tiap-tiap orang tua itu bisa mereview lagi nih kemampuan anaknya, kesehatan anaknya untuk bersekolah, bagaimana resiko kalau misalnya anaknya tertular tanpa gejala menularkan di rumah, apakah ada orang-orang yang rentan yang tinggal di rumah, atau anaknya sendiri punya komorbid, misalnya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, anak-anak dengan penyakit paru kronik, atau anak-anak misalnya yang punya masalah dengan berat badan, obesitas. Nah, itu adalah salah satu komorbid yang seandainya anak ini terinfeksi COVID itu bisa lebih berat. Jadi tolong ada Dr. opsi, Yogi, ada pilihan. Ya. Sejauh mana lembaga IDAI ini merespon perkembangan hari demi hari peningkatan atau penambahan kasus COVID-19 ini, termasuk juga Omikron di dalamnya? Kemarin ada penambahan 2.100. DKI Jakarta peringkat nomor 1 karena memang faktor perjalanan luar negeri. Jawa Barat pun juga demikian. Nah, dari preambul Dr. Yogi tadi, sejauh mana konkretivitas lembaga IDAI ini meresponnya begitu? Apakah memang sudah mengontak Satgas COVID kah, atau mungkin Kementerian Maritim dan Investasi atau Kementerian Perekonomian? Sejauh mana, Dr. Yogi? Baik, kami sudah bersurat ya, kami sudah melakukan advokasi baik dalam pertemuan-pertemuan rutin ya, IDAI dengan Kementerian Kesehatan misalnya, dan bahkan kami membuat surat dari 5 organisasi profesi
Jadi bukan cuma IDAI saja, ada dari kardiologi, ada dari Perhimpunan Dokter Paru, ada dari Perhimpunan Penyakit Dalam, ada dari Perhimpunan Anestesi ya, 15 profesi ini buat surat kepada 4 kementerian. Yang salah satu poinnya adalah tadi, tolong ditinjau ulang, karena pada saat SKB 4 Menteri itu digulirkan di bulan Desember, itu level PPKM masing-masing daerah kan berbeda dengan sekarang. Nah sekarang contohnya Jakarta lah, waktu itu level 1, sekarang level 2. Tentu harus ada evaluasi. Gitu. Oke, harus ada evaluasi kalau misalnya berlanjut. Tapi apakah kemudian konsisten untuk PTM 100% ini masih akan dijalankan atau IDAI mungkin harus ada cara-cara yang bertahap? Di data aja 44 sekolah saat ini sudah di lockdown ya? Iya. Di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta saja itu. Nah, betul sekali. Jadi, sekali lagi ya, IDAI itu bukan pengambil kebijakan. Ya, kami adalah organisasi profesional yang melakukan analisis, kemudian kami menyampaikan rekomendasi. Nah, masalah digunakan atau tidak, Ya, rekomendasi itu sekali lagi kan, betul, tergantung dari pemerintah gitu ya. Nah, jadi memang betul, dari beberapa laporan yang ada, itu ada kasus-kasus positif di sekolah. Nah, itu langkah pertama yang harusnya dilakukan adalah transparansi. Nah, itu yang sampai sekarang ada beberapa laporan menyampaikan begitu ada kasus anak yang positif, ada orang tua yang dapat infonya justru dari media, bukan dari pihak sekolah gitu. Jadi padahal transparansi ini penting. Kenapa? Begitu ada kasus positif harus dilakukan kontak tracing. Kalau kita tidak tahu siapa yang positif, bagaimana bisa melakukan kontak tracing secara benar, gitu kan? Sehingga memastikan apakah sudah terjadi klaster penularan di sekolah. Nah kemudian kita juga mengumpulkan data tiap minggunya dari anggota IDAI dari seluruh Indonesia. Saat ini peningkatan kasus anak yang dirawat di rumah sakit itu terjadi dibandingkan bulan-bulan, katakanlah 3 bulan terakhir, yang memang kasusnya melandai bahkan cenderung turun, gitu ya. Ada satu rumah sakit di Jakarta yang menerima pasien-pasien COVID itu persentase anak yang dirawat itu lebih tinggi dibandingkan pada saat peak-peaknya di bulan Juni-Juli kemarin, gitu. Dan kita juga melihat, misalnya di mana? Di Afrika Selatan, di UK, di Amerika, itu terjadi lonjakan kasus anak yang dirawat inap, ya, terutama di bawah 5 tahun. Kenapa? Salah satunya bisa karena belum mereka dilakukan vaksinasi. Ya. Oke, baik. Saya ingin pindah ke Dr. Alex Ginting menyikapi IDAI yang tadi melalui Dr. Yogi selaku Ketua Satgas ya. Ini bagaimana, Dr. Alex? Ya, jadi bahwa pemerintah dan dalam hal ini juga Satgas COVID tetap menghormati dan tetap melihat bahwa organisasi profesi itu sebagai mitra kerja yang potensial dalam rangka penanggulangan COVID-19. Sebagai contoh, untuk vaksinasi saja kita harus mendengar rekomendasi dari ITAGI. Demikian juga rekomendasi organisasi profesi yang selama ini kita sudah bekerja sama, termasuk IDAI, termasuk Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, demikian juga dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, ini semua menjadi mitra kerja. Artinya pandangan klinis juga tetap harus menjadi pandangan kita dalam rangka melakukan dan menyusun berbagai regulasi yang ada. Seperti kita ketahui, sejak dideklar ada pandemi, ini dinamika infeksi, dinamika penularan, dan juga dinamika gambaran klinis, ini sangat bervariasi dan begitu cepat berubah. Dan ini disadari penuh oleh karena virus ini memang mudah bermutasi dan mudah berevolusi. Dan sampai saat ini kita masih di PPKM level 1-2, kendati pun kasus itu sudah naik dan ini dievaluasi setiap 2 minggu sekali. Dan kemudian juga kita menyadari bahwa setiap selesai libur panjang pasti berdampak kasus naik, pasti berdampak bor naik. Ini sudah terbukti bahwa kasus harian kita sudah di atas 2.000-an dan kemudian kasus aktif itu sudah di atas 12.000. Jadi artinya virus masih tetap bersirkulasi di komunitas. Yang harus kita ingat bahwa kita bukan semata-mata hanya Omikron, bahwa kita juga sudah dilanda oleh Delta. Ini bisa kita lihat di bulan 7. Jadi varian Delta juga dilaporkan masih circulating di masyarakat. Sehingga memang ini menjadi tantangan bagi kita, kekhawatiran bagi kita, tapi kekhawatiran ini harus membangun kewaspadaan yang begitu tinggi. Dan kemudian satu lagi yang harus kita lihat di dalam kita penanggulangan COVID ini, kendati pun
kasus naik dan kemudian juga positivity rate di Jakarta naik 1,42%, dan di provinsi lain masih di bawah 1%, dan kemudian juga BOR di Jakarta juga naik, bahkan ada 5 daerah di Jakarta itu dinyatakan zona merah di mana kasusnya meningkat dengan cepat. Oleh karena itu memang apa yang disampaikan dan dikhawatirkan oleh IDAI ini bisa diterima karena yang menyangkut anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu adalah masa depan bangsa kita. Anak-anak sekolah itu aset kita. Jadi anak sekolah ini nggak boleh sakit, tidak boleh cacat paru-parunya. Karena kalau cacat paru-parunya dia nggak bisa lari, nggak bisa sesak napas, ngos-ngosan terus. Nah kemudian kita menyadari juga bahwa anak-anak itu juga seperti orang besar. Ada anak-anak yang punya komorbid, ada yang rentan, dan kemudian ada yang obesitas, ada yang alergi. Anak-anak juga varian komorbidnya juga banyak. Dan ini juga yang harus dilihat. Tapi di satu sisi, kalau dewasa sering melihat bahwa pemulihan kesehatan harus menyesuaikan dengan pemulihan ekonomi supaya dia bisa tetap hidup, maka anak sekolah, pemulihan kesehatan juga harus seiring dengan pemulihan pendidikan. Karena anak-anak kita harus menjadi orang yang cerdas, terdidik, dan terlatih, dan dia memang harus menjadi orang yang menjadi generasi yang cerdas di suatu masa dalam menyambung kehidupan Republik kita ini. Baik. Sehingga oleh karena itu kita sudah dua tahun. Jadi ini yang harus dilihat. Maka sekolah harus dilaksanakan. Walaupun ada opsi-opsi yang sudah disiapkan, dan opsi-opsi ini juga tetap memperhatikan risiko. Jadi tidak semuanya full hari sekolah. Ada yang maksimal 6 jam, ada yang maksimal 4 jam, tergantung level PPKM-nya, tergantung dosis vaksinasi yang sudah dikerjakan. Itu dia. Oke, kita tahan dulu kalau gitu Dr. Alex dan juga Dr. Yogi. Usai jeda kami akan lanjutkan untuk Anda pemirsa sesaat lagi.